Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GNG Podcast. Kembali dengan saya. Alhamdulillah kita sudah tiba di SKH Bahari. Itu tepatnya di Labuan ya Ibu ya. Di depan kita sudah ada Ibu Aswati selaku tenaga pengajar sendiri di sekolah SKH Bahari ini. Nanti kita bakal tanya-tanya banyak terkait dunia anak-anak berkebutuhan khusus Ibu. Makanya kita lebih menanyakan kepada ahlinya nih Ibu sebagai tenaga pengajar langsung. Sebelumnya Ibu boleh diperkenalkan nama Ibu, terus backgroundnya Ibu seperti apa. Silakan Ibu Aswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Aswati. Saya pengajar dari SKH Bahari. Kebetulan saya jadi pengajar di sini baru mencapai 5 tahun. 5 tahun Ibu ya di sini ya. Oke. Iya. Ya. Suka dukanya banyak. Alhamdulillah banyak ilmu yang menyerap. Banyak sekali ilmu dan pembelajaran yang saya hadapi di sekolah ini. Tapi sebelumnya Ibu itu lulusan mana sih Bu? Saya lulusan dari Unma yang di Sodong. Oke. Saya lulusan dari matematika. Matematika. Iya. Nah, terus bisa nyambungnya ke apa? Sekolah Bahari itu gimana sih Bu? Saya tadinya sih saya cuman iseng-iseng disuruh ngajar. Akhirnya nyangkut di sini. Tadinya mah iseng-iseng berhadiah. Akhirnya berhadiah juga, berhadiah anak-anak istimewa jadinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya jadi sekarang mah bener-bener anak-anak saya itu jadi nyangkutnya, jadi benernya kalau nggak ada saya pengennya ke saya aja. Oh gitu. Jadi mereka kalau tidak ada saya, mereka melihat kaca nunggu saya. Saking dekatnya. Saking dekatnya. Itu yang selintas. Kalau mereka pup, mereka kencing harus sama saya. Sampai segitunya sebenarnya Bu ya di SKH Bahari ini. Makan juga harus tangan saya. Oke. Kalau kami yang lain tidak mau. Kan yang kayak gitu kan pendekatannya harus benar-benar intens ya. Oke. Kalau saya nggak ada, mereka mencari. Sebenarnya berapa sih total siswanya sih Bu di sini Bu? Kalau total siswa dari SKH-nya 49. 49 dan semuanya Ibu masing-masing kenal semuanya ya? Semuanya, karena saya yang mencari mereka. Oh, jadi memang itu si siswa itu datang sendiri ke sini atau memang Ibu yang mencari Bu? Kita yang mencari. Ibu yang mencari? Kita yang mencari. Kita sebagai guru menyebar ke tiap kampung. Oke. Kita yang mencari. Kita yang ngasih pengarahan kepada orang tua bahwa si anak itu harus sekolah di Bahari, harus sekolah di SKH, karena mereka punya sebagai keterbatasan. Oke. Jadi kita yang mencari. Saya kira mereka memang langsung datang ke sini, langsung minta dititipin untuk dididik, itu enggak. Tapi ada sebagian. Oke. Cuma sebagian, tapi kecil itu mah. Kecil. Iya. Mereka malah banyak yang tidak mau bersekolah. Oh. Mereka diumpetin sama orang tuanya. Karena apa? Karena mereka malu untuk sekolah di SKH. Takutnya mereka taunya SKH itu orang yang berkekurangan, orang yang berkebutuhan khusus, jadi kebanyakan anak dia itu tidak mau. Orang tuanya yang tidak orang tua mau. yang tidak mau. Orang tuanya yang berarti kendala selama Ibu keliling warga sini buat apa mengajak bahwa anaknya biar sekolah di sini kita didik, itu orang tuanya beralasan seperti itu. Atau memang Ibu punya data sendiri sebenarnya di warga sini ada berapa ya, gitu? Kita kadang sering datang ke warga, kita menanyakan ke RT-nya, saya sedang mencari murid yang berkebutuhan khusus. Nanti RT atau ya sebagian itu yang tahu, Bu sebelah sana, Bu sebelah sana, Bu di kampung saya, di kampung kita datangi mereka. Kita datang, kita saling ngobrol. Kenapa anaknya, ditanya macam-macamnya. Ibu itu mah harus kita kasih solusi. Ibu datang aja ke sekolah, gitu kita atur secara baik, baru dia
berangkat ke sekolah. Berarti tiap hari itu Bu, anak-anak yang ibu ajak untuk dididik di sini itu mereka datang sendiri atau memang ada jemputan dari sekolah ini? Tadinya sebelum corona kita ada jemputan. Sebelum iya, COVID ini. Oh, yang ini itu dijemput satu persatu Bu? Iya, satu persatu itu paling muat 10 orang. 10 orang. Ya, ada paling naik itu 10 orang, terus ada yang datang sendiri ke sini. Kalau di saya anak yang tidak sekolah selama 1 minggu saya datangi seminggu berikutnya. Kita datang ke wali muridnya, itu kenapa tidak datang? Ini pembelajarannya buat kemarin, hari kemarin. Oke, gitu. Paham. Berarti memang sekolah luar biasa sebenarnya, luar biasa dari perjuangan gurunya sendiri. Ya. Nah terus ini mohon maaf ya sebelumnya Bu. Ibu itu memang sebelumnya pernah ngajar di sekolah lain, sekolah umum lainnya gitu. Sampai saya mau nanya tadinya, kenapa sih alasan ibu buat milih ngajar di sini itu apa sebenarnya Bu? Sebenarnya saya belum pernah merasakan di sekolah yang lain ya. Oh belum. Belum pernah. Saya kan bidang studinya juga matematik, harusnya saya ke SMA, ke SMP yang mengajarnya. Iya, kan, umum ya. Cuman karena saya nggak menghilangkan titel saya yang itu. Saya enggak sih, tadinya mah ibu rumah tangga. Itu ibu rumah tangga. Karena diajak, ya saya datang karena diajak. Karena mungkin kalau untuk anak yang begitu kan rasa keibuan kita. Ya, naluri seorang ibu ya. Keibuan kita. Berarti harus mendidik anak begini. Ya akhirnya kasih sayang kita tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya karena pendekatan anak sendiri kita lah. Jadi kayak punya anak banyak akhirnya. Punya anak banyak, soalnya anak kita sendiri yang gimana, anak kita yang kebutuhan khusus gimana. Akhirnya mereka berbaur. Jadi punya rasa hati saya gimana ya, kalau saya nggak sekolah saya juga nggak mau nggak sekolah, akhirnya pengen sekolah aja. Alhamdulillah saya mau sekolah terus. Kalau hujan tak apa saya mau sekolah terus. Karena kasihan nanti anak-anak yang datang, ibunya nggak datang. Kadang-kadang mereka cuma, Bu saya nggak bisa datang ya, maaf. Ya udah ntar ibu kesana. Bu nggak bisa, iya ntar ibu kesana. Paling orang tuanya yang ngebel saya, Bu nggak bisa datang. Iya ntar ibu kesana ya. Iya Bu ditunggu. Gitu aja. Kadang kalau hujan gede di sini kan suka banjir. Ya pasti yang datang di situ paling ada 10 orang. Dari total 49 tadi. Itu paling ada 10 orang. Ya kalau adanya satu saya ya satu. Mungkin karena gurunya juga ada yang jauh gitu ya. Ada yang dekat. Paling yang sering saya masuk di sini ya saya. Emang total tenaga pengajar sini ada berapa sih? Ada 10. Ada 10. Buat ngedidik 49 orang. Kadang itu. Kan mereka kan tidak langsung datang semua. Enggak gitu. Enggak, kalau untuk anak kebutuhan khusus itu tidak harus datang semua. Kadang mereka kan ada kendalanya. Gitu. Paling mereka yang benar-benar full itu datang paling 30, 40. Gitu. Tapi yang terdata di SKH ini 49. Kadang mereka kan yang seminggu sekolah, yang seminggu lagi enggak. Gitu. Iya memang karena anak luar biasa itu sendiri ya. Nah terus kita juga pengen tahu nih Bu, kendalanya dari tenaga pengajar itu ketika ngajar anak-anak berkebutuhan khusus ini apa sih Bu? Kalau kendalanya saya sendiri ya, karena tim pengajar dari kita kan nggak ada yang lulusan PLB. Tenaga pengajar di sini, nggak ada. Apa itu PLB? Apa itu Bu? Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa. Emang itu khusus untuk jalurnya sekolah luar biasa. Oke. Jadi harus PLB gitu, pendidikan luar biasa, karena mereka adanya yang SMA gitu terkendala. Cuman kita karena pengalaman. Kalau yang sudah lama kan mengerti. Mengerti jadi kondisi anak kita itu gimana. Jadi dari pengalaman mereka. Taunya dari pengalaman, bukan lewat jalur pendidikan. Gitu. Di Bahari itu baru ibu. Baru ibu yang sekolah PLB. Baru ibu. Jadi sambil ibu menata guru-guru yang di sana, sambil mengajar,
Jadi ibu belajarin mereka juga kalau menghadapi anak ini harus begini, menghadapi anak begini harus begini. Jadi ibu dapat ilmu, ibu bagiin lagi. Terus pernah gak sih Bu sebenarnya ya ini kita ya sebagai orang luar yang melihatnya hanya di media sosial gitu ya terkait anak berkebutuhan khusus. Saya sendiri terkadang suka merasa ini apa sih tenaga gurunya itu punya hati macam apa gitu sampai bisa sabar gitu Bu. Sedangkan kita yang ngelihat aja maksudnya ini luar biasa gitu, mendidik anak luar biasa ini tuh luar biasa. Nah yang saya tanyakan itu treatmentnya seperti apa sih Bu sampai si tenaga pengajar itu bisa sabar menghadapin mereka itu? Iya, faktor utamanya kan kata saya juga di sini harus sabar ya. Untuk harus semua sabar, gurunya. Semua guru harus sabar gitu. Kita menghadapi anak Down syndrome, anak autis gitu ya, kan mereka tidak boleh melihat barang yang pecah belah atau yang di mana di atas meja langsung prak. Seperti itu. Seperti itu. Lihat kursi aja, lihat kursi yang benar kursi dibanting, semua dibanting. Kalau saya mah, saya pegang autis. Jadi guru yang lain tidak mampu untuk pegang autis. Loh, jadi emang bedanya apa sih Bu sebenarnya di SKH ini ada berapa kategori siswa sebenarnya Bu? Di sini ada tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Tunagrahita itu kalau jadi susah loading. Kalau menulis, kalau ingat nih kita belajar angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Besok dia suruh belajar lagi nggak bakalan inget. Nggak bakal inget. Oke, itu namanya tunagrahita. Anak C. Oke. Ya, kalau anak B itu anak tunarungu. Iya. Oke. Kalau anak autis itu anak A. Anak A. Bedanya? Kalau autis kan kayak muka mirip sedunia. Oke. Di sini ada tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa yang tidak punya kaki. Yang jalannya kurang gitu. Oke, paham. Nah itu beda-bedanya. Tapi hampir rata-rata semua karakternya sama atau gimana Bu? Beda-beda. Kalau anak tunarungu itu punya daya sensitifnya gede. Tidak boleh dia kalau udah A pengen A. Seperti itu. Tidak boleh dia. Kata kita B dia nggak mau tetap A. Tetap A. Berarti kita harus menuruti apa kehendak dia. Oke, paham. Berarti itu ya mungkin ya diujinya si guru itu sendiri. Oke, nah terus ceritain lagi tuh tadi yang kendalanya Bu, maksudnya selama di sini kendala ngajarnya itu. Kendalanya kalau bisa ama ibu mah, kalau khusus kalau bisa ama ya yang mengajar dari SKH itu yang keibuan. Soalnya apa? Mereka yang keibuan mengerti cara mendidik anak itu gimana. Dia harus kalau namanya di autis itu harus pintar-pintar. Adek harus makan ya, jadi makan disuapin, yang ini gendong. Satu guru megang dua murid. Iya, kita mau kemana-mana pun dia begini. Kita yang satu makan, yang satu keliling. Hilang dari pandangan kita, dia lewat dari gerbang aja kita udah tanggung jawabnya udah gede. Saya pengen guru-guru di sini itu satu aja, keibuan sama sabar. Oke, paham. Ini udah main hati nih ya sebenarnya, udah main hati. Enggak seriusan. Justru ini yang kita perlu tuh bahwa biar di dunia luar itu teredukasi sebenarnya Bu ya. Saya mungkin baru ngedengar cerita betapa berat atau seberapa keras sih perjuangan guru-guru di sini gitu sampai yang tadi cerita kondisi. Sambil nyuapin anak, ada juga pengen main gitu. Maksudnya itu sudah mengajarkan kita sebenarnya bahwa memang ibu aja mohon maaf bukan ibu kandungnya saja istilahnya perhatiannya udah luar biasa, apalagi mungkin anak sendiri gitu. Anak berkebutuhan khusus kan anak yang tidak berdosa ya. Ya kan, betul. Mereka tidak mau lepas sudah dosanya, betul ya. Cuman dari begitu mereka punya keterbelakangan begitu. Dari sisi mereka begitu, mereka punya keistimewaan tersendiri. Saya suka sering ngomong sama orang tua, ibu maaf, anak ibu punya kendala di sini.
Kalau ibu menyekolahkan di umum, tidak akan kelihatan anak itu ibu bisanya apa. Karena kalau di umum kita beribu-ribu orang, beribu-ribu murid, dipukul rata pendidikannya ya kan? pun ya. Iya kan, beribu-ribu murid. Kalau di sini kita mengajarkan satu guru harusnya 2 orang. Jadi kelihatan si anak itu bisa apa. Dari akademik kita tidak boleh mengajarkan anak secara akademik khusus. Kalau dari akademik itu hampir 50%, 30% itu harus akademik. Yang 70% itu harus kita olah yang dari dia bisanya apa. Dia istimewanya dari apa? Kebisaan dia dari apa? Kita tidak mengkhususkan dia belajar akademik. Yang kita belajar itu dari mandirinya diri sendiri aja. Jadi dia tidak harus orang tuanya, nih nak kamu bisa pakai baju sendiri. Itu dari mana belajarnya? Dari ibu guru. Kamu bisa belajar pakai sepatu sendiri. Dari mana belajarnya? Dari ibu. Mandiri aja dulu. Jangan ribeti bahwa ini kamu harus bisa nulis ya. Jangan itu dulu. Mereka kalau nggak tahan, kalau bisa disuruh menulis, maka daya ingatnya udah nggak kuat. Kapasitasnya beda sebenarnya dengan orang normal lainnya ya. Jadi udah jangan kita belajar hari ini kita belajar huruf A, besok kita A enggak lagi. Seperti itu. Enggak. Berarti lebih ke kayak kegiatan sehari-hari mungkin ya, cara makan, cara minum. Gitu-gitu aja. Dari bina diri, kita pakaiannya gimana, cara kita datang dari sekolah gimana, praktek dia pakai baju, pakai sepatu, pakai tas, terus cara dia ketemu sama orang gimana gitu. Berapa lama sih Bu proses ngajarin hal seperti itu Bu ke anak? Lama, kita harus sering-sering. Dari pagi kita harus terus sering, kita harus kamu begini ya ke mama, kamu begini ya ke mama. Terus ingat ya, tadi kata Bu Guru apa ya? Terus kalau pulang, ya ingat apa ya? Ya Bu, gitu terus harus sering ngomong ke mama, jangan bilang apa? Enggak, ya awas ya, kita harus sering-sering diobrolin sering, udah tiap hari itu harus diulang-ulang terus. Karena mereka daya ingatnya enggak kuat. Nah sebenarnya masa belajar mereka itu sama nggak sih Bu sama di umum misalnya SD 6 tahun. Nah ini untuk SKHB ini sama. 6 tahun juga sama, di sini juga. Sama. Atau mungkin ini sampai mereka lulus juga sama. Nah patokannya, indikator dia naik kelas atau enggak dari mana sih Bu? Ya itu kan harusnya kita ya tidak tahu karena soalnya kalau menurut data dari Dinasnya dia naik apa dia harusnya dari kita ya sebagai gurunya ya. Betul. Harusnya dia anak jangan naik gitu kan. Tapi kan dari sananya kita harus naik. Tapi karena kita kan menurut saja. Sama aja sebenarnya ya. Sama aja. Tapi karena mungkin kalau indikator ibu sebenarnya ini masih belum nih untuk bina mandiri. Kalau menurut kita ini belum bisa nih mandirinya, binaannya belum bisa gitu kan. Kalau menurut guru-gurunya, tapi kita harus mencoba ngasih pengarahan ke orang tuanya. Gitu. Bu, anak ibu belum bisa ini. Nanti diajarinnya di rumah sekalian sama ibu gurunya. Tadi ibu guru datang ke sekolah, ke rumahnya masing-masing. Oke. Nah Bu, saya mau nanya nih sebenarnya harapan ya dari ibu sendiri nih untuk sekolah bahari ini apa sih Bu? Kalau boleh ibu ungkapkan gitu harapannya untuk sekolah bahari ini. Kalau harapannya saya ingin anak saya itu ya diterima di masyarakat itu sama gitu ya. Soalnya gini, anak saya yang udah lulus ya, udah lulus terkendala beliau anak-anak belum bisa kerja. Belum bisa kerja. Padahal mereka sama kayak kita, cuman nggak bisa ngomong aja. Otaknya mah sama. Kalau anak tunarungu itu sama semuanya. Bahkan kadang kita nggak bisa bedain loh, nggak bisa bedain. Otak apa-apanya sama, belajarnya sama, cuman dari pengucapan aja dia nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan pinternya juga suka beda sama kita. Saya untungnya di sekolah saya punya bidang seni batik. Saya juara 1 tingkat provinsi. Itu anak tunarungu. Anak tunarungu bisa berprestasi. Iya, makanya yang saya kadang kendalanya
udah lulus beliau mau kemana? Oke, tergambar ya. Iya, udah lulus mau kemana? Kadang saya suka kasihan aja sama anaknya. Maksudnya nggak ada wadahnya ya? Iya, wadahnya itu kemana? Itu saya lagi mencari itu. Harapannya itu. Begitu juga mungkin harapan orang tua juga ya, ketika anaknya tahu ini berprestasi gitu. Iya, kalau di sekolahnya dia berprestasi. Oke. Saya kan di sini suka ada lomba. Kalau setahun sekali kan lomba kita. Oh. Setahun sekali kita lomba ke SKH negeri. Setiap sekolah nih anak saya bisa ini bisa ini. Oh, ada perlombaannya Bu ya? Ada, setahun sekali kita ada lomba. Oke. Nah terus harapan ibu sama orang tua atau sama anak ABK-nya nih ibu luapkan gitu, maksudnya harapannya buat orang tua bagaimana memperlakukan anak atau kepada anaknya. Sok silahkan mangga Bu, harapannya ibu. Harapan saya pada orang tua, didik anaknya secara baik-baik. Anak kita tidak berdosa. Tuh. Dia juga tidak mau dilahirkan dengan begitu. Kondisi seperti itu. Iya. Jadi anak dididiklah baik-baik, jangan disembunyikan. Diberi pengarahan sesuai kemampuan ibu. Ibu bisanya apa? Kalau ibu tidak bisa, dididik, kasihkan ke kami. Kami siap menampung apa yang ibu inginkan. Cuman kadang orang tua sendiri yang tidak mau. Ibu, anak saya belum bisa huruf ini. Ibu, anak saya belum bisa ini. Ibu, seharusnya yang anak kayak gitu itu tidak harus bisa belajar begini. Saya suka mengarahkan. Jadi kalau bisa mah anak ibu bisanya dari sini. Jadi sisi lain itu si orang tua tidak bisa. Kalau saya, anak itu kan titipan dari Tuhan. Ya. Dari Allah. Ya, dari Allah. Jadi didiklah mereka secara baik. Kami juga di sini mendidik mereka dengan baik gitu tuh. Layaknya anak sendiri gitu. Saya melakukannya kayak anak saya sendiri. Jadi seolah-olah ibu itu datang ke sini hanya menitipkan ibu. Pulang dijemput tadi jemput. Saya datang ke rumah kadang disembunyikan. Kalau saya, Bu, harap dididik ya si anak. Jangan disembunyikan sama ibu. Kalau ibu tidak mampu, ya kasihin ke saya. Kadang saya ngomong kayak gitu. Kalau ibu tidak bisa, kasihin ke saya. Kalau ibu mau titipin, kasihin ke saya. Saya suka gitu. Kalau beliau, si ibu-ibu wali muridnya kadang datang ke saya. Bu, anak ini nggak bisa begini. Ini harus begini, Bu. Ini ibu nggak boleh begini. Ini anak harusnya sama ibu, sama bapak, dikasih pengertian. Ya alhamdulillah. Jadi saya pulang dari sekolah itu malah anak-anaknya datang ke rumah. Kadang saya nggak bisa istirahat aja, Udah nganggap kayak ibu sendiri mungkin. Iya, jadi di sini belajar, datang ke rumah ada lagi. Anaknya masih itu juga. Anaknya itu juga. Masih itu juga karena mungkin dekat sama rumah ya. Itu masih deket-deket juga. Jadi tolong gitu dijaga, diperhatikan, jangan disembunyikan. Itu titipan Tuhan, harus kita benar-benar dijaga. Jadi tidak semua orang dikasih titipan yang kayak begitu. Jadi ada istimewanya karena anak yang kayak gitu akan membawa kita nanti di akhirat. Kan dia tidak berdosa. Betul. Karena kita harus jaga. Saya suka gini sama anaknya. Nanti ibu di sana dibimbing ya sama kamu. Kamu kan tidak tahu apa-apa di sini. Ibu suka nitip sama anaknya. Buat bekal nanti di akhirat. Ibu suka nitip. Nanti ibu jaga ya di sana. Takut kamu tidak tahu apa-apa. Secara fisik di dunia mungkin seperti itu. Kita nggak tahu secara ruhnya di jadi akhirat kan kayak gimana. Anak yang kayak gitu sebenarnya nggak tahu apa-apa kan mereka juga tidak mau dilahirkan begitu. Polos saja pokoknya, bersih mungkin mereka aja. Oke, sip. Makasih banyak Ibu Aswati
udah berbagi pengalamannya sebagai tenaga pengajar di sini. Kita semua berharap Ibu tetap sabar dan tidak ada balasan kecuali Allah yang membalas Ibu. Karena semata-mata ini untuk mencari keridhaan Allah buat Ibu sendiri. Kita dari generasi Nusantara Gemilang ingin terus mensupport ibu-ibu seperti Ibu ini nih di semua sekolah khusus luar biasa di Indonesia. Ini juga mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita biar kita lebih care lagi terhadap anak berkebutuhan khusus. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.